Halo sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau ya. Oke, sahabat hijau, buat kali ini kita akan membahas tentang JMS, PGPR dan trichoderma. Nah, pertanyaannya adalah di manakah yang paling terbaik? Maaf sebelumnya, ini versinya hijau garden. Oke, sahabat hijau, sebelum kita memulai, dasar pertanian itu adalah tanah. Dikarenakan hampir 80% penyakit tanaman disebabkan oleh tanah atau media. Jadi kunci utama tanaman adalah tanah. Oke sahabat, kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu yang pertama JMS, yaitu Jadam Microba Solution. Cara buatnya hanya menggunakan tanah humus atau topsoil, garam, dan kentang. Bahan tersebut hanya dibuat simpel waktu 2-3 hari cukup, dan itu harus digunakan di saat gelembung mikroba memuncak, langsung diaplikasikan ke tanah atau ke media. Nah, kesimpulan dari JMS adalah tanah segenggam memindahkan humus ke alam, ke area tanam kita. Kenapa menggunakan kentang atau umbi lainnya? Itu dasarnya hanya menambah karbohidrat buat mikroba di tanah. Kenapa garam? Garam hanya sebagai sumber mineral. Nah, pertanyaannya, apakah cukup JMS? Tanah kita pasti subur, ya? Apakah petani kita sudah menerapkan sistem tersebut? Hanya menggunakan segenggam tanah bisa subur berhektar-hektar. Rumus JMS dari alam kembali ke alam. Apakah hasilnya akan maksimal? Ya. Satu lagi, sebenarnya kalau versinya kita itu hanya menambah, yaitu makanan pada mikroba di tanah. Nah, pertanyaannya, apakah hanya dengan menambahkan karbohidrat dan mineral di tanah akan subur? Dan apakah sudah kuat terhadap bakteri di tanah tersebut? Menurut sahabat hijau bagaimana? Silakan kritik dan sarannya ya sahabat. Oke, sahabat hijau, kita masuk yang pembahasan kedua, yaitu PGPR. PGPR adalah bakteri pemacu pertumbuhan tanaman, yaitu Plant Growth Promoting Rhizobacteria, yaitu sekelompok bakteri yang sering disebut dengan Rhizobacteria, merupakan bakteri yang memiliki kemampuan mengikat atau melindungi dari perkembangan patogen, ya. Kemudian kandungan bakteri tersebut adalah Bacillus, ya, Rhizobium, Pseudomonas. Nah, menurut sahabat hijau, bagaimana? Apakah wajib bakteri ini digunakan sebagai perlindungan tanaman kita? Sekedar info ya, kalau bakteri ini memang bakteri pilihan yang diterapkan khusus untuk memproteksi atau melindungi dari pertumbuhan tanaman kita. Namanya juga bakteri pemacu pertumbuhan tanaman dan perlindungan akar dari serangan jamur dan patogen di tanah. Ya, jadi bakteri ini sebenarnya bakteri perlindungan dan bakteri pemicu. Maaf, ini versinya hijau garden. Silakan kritik dan sarannya, sahabat ya. Bila mana sahabat ingin membuat bakteri PGPR ini, nanti saya sertakan di link deskripsi ya. Oke, sahabat hijau, kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu trichoderma. Trichoderma adalah spora aktif, merupakan cendawan atau jamur, baik sebagai organisme pengurai, dapat juga sebagai agen hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman, yaitu dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen pada tanaman seperti layu bakteri, layu fusarium, busuk pangkal batang, dan lain-lain. Nah, hebatnya jamur tricho ini adalah membentuk hifa atau benang spora yang akan mengikat, menggulung sehingga jamur lain akan mati. Dan perlu diketahui bahwasannya jumlah mikroba di tanah sangat banyak ya. Contohnya saja trichoderma tersebut. Itu terbagi lagi, ada yang namanya kerajaan fungi, ada definisinya yaitu Ascomycetes. Kemudian untuk kelasnya terbagi lagi seperti Sordariomicetus, ordo Hippocrates,
Kemudian familinya terbagi lagi, yaitu Hippocreaceae dan genus. Dan Tricho terbagi lagi beberapa spesies ya, seperti Trichoderma coningli, Trichoderma hansianum, kemudian Trichoderma viride. Nah, itulah penjelasan simpelnya. Makanya Trichoderma ada yang pangkatnya jenderal, mayor, dan lain-lain. Jadi ingat, Trichoderma adalah bakteri pilihan, tapi maaf, ini versinya hijau gadan. Dari pembahasan tadi, sahabat, silakan sahabat kasih masukan dan info ya, tolong disaring kembali mana yang terbaik menurut sahabat hijau. Ya, tapi bukan hanya teori saja. Jujur, ini demi majunya pertanian kita. Oke, sahabat hijau, demikianlah info dari kita. Sekali lagi, sahabat hijau, bila mana ada ucapan yang kurang berkenan, mohon diabaikan dan dimaafkan. Ditunggu kritik dan sarannya ya. Salam hijau dari saya. Bila mana tidak menyukai tutorial ini, silakan di dislike. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.